Setelah itu nanti kita masuk ke latihan yang ketetapan pajak ya. Karena ada latihan yang saya kirim kemarin tentang ketetapan pajak. Itu lebih challenging daripada yang latihan sebelumnya ya, latihan 3. Baik, hari ini ada dua topik besar, satu penagihan pajak, yang kedua adalah gugatan pajak. Kalau yang minggu lalu apa istilahnya tuh? Untuk menggugat ketetapan pajak. Jadi kita itu harus patuh. Kita itu harus patuh bayar dan lapor. Kalau bayar lapor tidak kita lakukan, kita ditetapkan secara pajak. Kalau ketetapan pajak tidak kita patuhi, kita ditagih. Nah, hari ini kita mau lihat gimana tuh proses penagihannya. Kita kan minggu lalu berhenti di sini, betul ya? Jadi bayar lapor tidak kita lakukan dengan baik dan benar, kemudian kita beroleh ketetapan pajak, baik itu bentuknya SKP maupun STP. Ya. Termasuk juga kalau kemudian muncul putusan ini, masih ingat ya? SK kebetulan ini biasanya muncul kalau produk-produk umum ini salah. Jadi yang dikirim itu salah tulis, salah hitung dan semacamnya. Lalu DJP kemudian melakukan pembetulan. Anggap aja saya sudah kasih surat teguran ke Anda. Terus dalam surat teguran itu ternyata ada kesalahan informasi sama hitung. Ini ada apa? Anda kan bisa ngomong, Pak, saya akui saya salah, tapi sebenarnya infonya nggak benar tuh. Nah, saya DJP bisa lakukan pembetulan. Atau saya sadar sendiri loh, kok surat teguran info nggak benar nih. Saya betulkan. Itu SK pembetulan. Kalau SK keberatan itu maksudnya apa? Gimana ceritanya muncul SK keberatan? Masih ingat ya? Gimana ceritanya gimana? Terbit SKPKB terus apa yang terjadi? Lalu WP tidak setuju kan? Lalu WP ajukan keberatan. Keberatan kemana? Kalau keberatan itu kemana? DJP. Tepatnya ke kantor apa? Bukan ke KPP. KPP yang menerbitkan SKP memang, tapi dia tidak ajukan karena yang menerbitkan SKP itu KPP, dia yang saya ajukan, dia yang saya istilahnya saya ajukan keberatan. Tapi ajukannya kemana? Ya kantor di atas KPP, istilahnya apa? Saya pernah ngomong ada namanya kantor wilayah atau kanwil. Kemarin Anda waktu SPD itu mungkin ke KPP, bukan ke kanwil. Kanwil itu sudah di atas levelnya. Masih ingat di Jawa Timur ada berapa kanwil? Memang cerita kayak gitu nggak mungkin cepat masuk dan nggak studi. Ada 3 ya. Kita itu ada di wilayah Jawa Timur 1. Kalau Jawa Timur 2 itu Sidoarjo. Jawa Timur 3 itu sepertinya Malang dan sekitarnya. Setelah kantor DJP melihat keberatan kita, dia putuskan keberatannya diterima atau enggak. Muncullah SK keberatan. Kalau putusan banding, gimana ceritanya putusan banding itu? Ada SKP, saya nggak terima, saya ajukan keberatan. Ternyata putusan keberatannya saya nggak terima lagi. Saya ajukan banding kemana? Banding itu kemana? Pengadilan pajak. Nah, pengadilan pajak setelah ini kayak pengadilan biasa hakim gitu ya, atau palu gitu ya, itu dia munculkan yang namanya putusan banding. Termasuk kalau SK keberatannya itu kan bisa aja SK keberatan itu merugikan DJP yang kemudian keberatan dalam tanda kutip. Dia ajukan banding ke pengadilan pajak. Jadi banding ini tidak hanya karena WP yang keberatan, tapi DJP juga bisa keberatan. Tapi kalau keberatan, pasti WP yang ajukan keberatan. Kalau peninjauan kembali, PK ini peninjauan kembali, itu gimana lagi ceritanya? Banding muncul keputusan hakim, ya. Terus salah satu nggak terima, WP nggak terima atau DJP nggak terima. Mereka boleh ajukan dalam tanda kutip keberatan ke siapa? Proses hukum terakhir di Indonesia itu kalau di pengadilan biasa sudah kalah, kita ajukan kemana? Kemana?
Kalau pengadilan betul, kalau itu hukum biasa bukan hukum pajak, kemudian dari pengadilan negeri. Kalah, kita bisa ke pengadilan tinggi. Tapi kalau pengadilan pajak itu hanya satu level, dia nggak ada negeri tinggi. Berarti kalau di pengadilan pajak, anggap aja pajak itu sudah pengadilan tinggi ya. Kita kalah lagi, entah saya DJP atau WP, saya kemana? Mahkamah, bukan mahkamah keluarga, bukan mahkamah konstitusi ya, mahkamah agung, ke mahkamah agung. Kalau mahkamah konstitusi itu hanya produk hukum yang kita ajukan keberatan. Jadi undang-undangnya nggak benar kita ajukan keberatan. Ya, karena saya masih umur berapa ya, saya 7 atau 8 tahun. Saya ingin dia jadi wakil presiden. Saya ajukan keberatan ke mana mahkamah konstitusi. Boleh nggak dia di bawah 10 tahun jadi cawapres, saya ke mahkamah konstitusi. Tapi kalau kasus hukum kita yang kena, kita lalu keberatan, kita ajukannya ke kalau pengadilan secara umum termasuk pengadilan pajak itu ke mahkamah agung. Mahkamah agung terbitkan apa? Peninjauan kembali. Itu ya cerita lengkapnya ya. Kotak kiri, kotak kanan itu kan hasilnya bisa jadi merugikan WP dalam tanda kutip, bisa jadi merugikan DJP. Betul ya? Ketika kemudian ada kewajiban WP untuk membayar dan ternyata tidak dilakukan WP, muncullah apa? Penagihan pajak. Jadi sudah ditetapkan pajak, harus bayar, nggak dibayar, ditagih. Sudah ditetapkan lewat produk yang kanan pun kita harus bayar, nggak dibayar, ditagih. Ya. Oke, itu ya penagihan pajak ya. Nah ini definisinya yang panjang ya. Ada serangkaian tindakan yang dilakukan otoritas pajak, berarti yang melakukan ini memang DJP. Berarti bisa dibilang hasil dua produk ini memang mewajibkan DJP bayar. Kalau mewajibkan BP bayar ya. Kalau mewajibkan DJP yang bayar ya bukan penagihan pajak dong. Ada proses lain yang bisa kita tempuh sebagai WP. Tapi ini sekali lagi namanya aja penagihan pajak, berarti yang lagi DJP. Yang dalam tanda kutip kalah WP. Jadi otoritas pajak atau DJP itu melakukan tindakan supaya penanggung pajak atau WP dalam hal ini melunasi utang pajak, termasuk kalau ada biaya untuk nagih. Ya. Apa saja sih bentuknya? Mulai dari sini sampai ujungnya di sini. Minggu lalu ada yang sudah mulai nanya sita atau dalam tanda kutip sandera gitu ya. Ini prosesnya panjang penagihan. Mulai ditegur, nggak juga mau. Ini ada namanya penagihan seketika dan sekaligus. Apa itu seketika, apa sekaligus, nanti kita lihat. Nggak juga mau, artinya dia nggak bayar-bayar, lakukan surat paksa. Nah di sini sebenarnya saudara-saudara definisi hukum pajak yang pertama kali kita pelajari waktu hukum pajak awal. Pajak adalah apa? Iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan. Nah, dapat dipaksakan itu karena ada ini surat paksa. Dipaksakan itu kalau WP-nya sampai pada titik tertentu tidak juga mau melunasi kewajiban. Tapi kalau dia melunasi kewajiban ya nggak perlu dipaksa. Surat paksa juga nggak digubris, nggak dibayar-bayar, muncul pencegahan. Kira-kira pencegahan apa? Pernah dengar cekal ya? Cekal itu sebenarnya singkatan dari apa? Cegah dan tangkal. Tangkal itu bahasa Indonesia ya, ini kayak cegah. Kira-kira istilah cekal atau cegah itu maksudnya apa? Supaya WP tidak. Orang dicekal itu biasanya istilahnya kalau apa? Ada koruptor dicekal, itu maksudnya dicekal apa? Supaya dia tidak boleh keluar negeri. Jadi imigrasi dikasih tahu, itu ada WP tuh yang masih belum bayar utang pajak. Kalau dia sampai mau keluar negeri di imigrasi kalau ditahan. Ya, itu pencegahan. Sudah dicegah, dia juga nggak bayar-bayar, nanti disita. Disita pun mungkin nggak cukup. Nah, ini ada istilahnya disandera. Jangan salah, memang dia dimasukin ke penjara, tapi bukan penjara sebagai bagian dari hukum pidana ya. Ini hanya kayak kamu kayaknya nggak konsen ya untuk bayar pajakmu. Tak fokuskan perhatian untuk bayar pajak dengan cara apa?
saya kasih hotel ya, hotel gratis, silakan urus pajakmu di situ. Kamu kalau bebas kemana-mana, walaupun sudah dicegah ke luar negeri, kamu bisa se-Indonesia kemana-mana, nggak fokus nanti lunasin pajak. Tak buat fokus ya, tak masukin penjara. Tapi bukan penjara karena melanggar pidana. Ya istilahnya makanya penyanderaan. Nah setelah itu, setelah disandera, barang sitaannya dijual. Itu ujungnya penagihan pajak. Nah, penagihan pajak ada dua, yang sudah kita pelajari sejauh ini, yang dua kotak ini ya. Ini sebenarnya penagihan pajak, tapi sifatnya apa? Pasif. Yang mau kita pelajari hari ini yang aktif, yang kotak-kotak ini. Ini yang aktif, ini yang pasif. Jadi sebenarnya ketetapan pajak itu sudah nagih, cuma masih pasif. Pasif itu dalam arti ya kode halus lah ya. Bukan kode keras gitu, tipis-tipis lah gitu. Kalau ini sudah ya main kasar, ini bukan main kasar ya, sudah main keras. Kamu kok sudah diterbitkan ini semua nggak mau ya? Terbit lagi. Nah ini timeline-nya. Ini timeline-nya. Nah, ingat kalian semua penagihan pajak secara pasif lewat SKP maupun STP itu jatuh temponya berapa lama? Pasal 13, pasal 14 itu jatuh temponya berapa lama kalau dilunasi? 1 bulan kan? Betul ya? Jadi SKPKB itu harus dilunasi 1 bulan. Kalau sudah jatuh tempo tidak juga dilunasi, itu ditunggu 7 hari lagi loh, kurang baik apa? 7 hari kan juga dilunasi setelah 1 bulan berakhir, muncul surat teguran. Atau kalau dilunasi pokok pajak tambah sanksimu yang ada di SKPKB, STP dan semacamnya. Ditunggu 21 hari ada etikat baik atau enggak. Kalau nggak ada, terbit surat paksa. Ya, terbit surat paksa. Ditunggu 2 kali 24 jam muncul SPMP, surat sita. Disita juga belum ada etikat baik untuk sita ini belum berarti kan langsung bisa dijual, belum mesti gitu kan. Disita itu artinya dia nggak bisa gunakan aset-asetnya lagi, tapi negara masih belum bisa ngulangin, belum bisa convert ke cash untuk bayar utang pajaknya ya. Terus nanti dilelang. Nah, lelang itu yang nanti bisa dipakai untuk pelunasan utang pajaknya ini. Kalau dihitung berapa hari ya? Coba convert ke hari. Coba dihitung convert ke hari, bukan bulan atau minggu. Berapa? 48 ya? Ya, jadi penagihan pajak pasif 1 bulan, ya 30 hari, sisanya yang 18 hari penagihan pajak aktif. Ya kan? Ini yang 30 hari, ini kayaknya 18. Dan berapa? 48 totalnya kan? Sini ke sini 48 ya? Atau berapa? 7, 28 tambah 30, 48 kan yang aktif kan? 58. Enggak, ini kan yang pasif. Ya kan 7 21 8. 7 28 30 tambah 2 58 ya, sorry, 58 hari. Ya, 58 hari. Ini yang masih pasif, ini yang aktif. Kalau ditambah total berarti 58 tambah 30 berapa? 88 ya, total penagihan pajak. Tapi yang aktif sekian, ini yang masih pasif. Nah, ada istilah ini nih. Yang ada surat paksa ya. Surat paksa itu diberi kesempatan 2 kali 24 jam untuk melunasi utang pajak. Tapi kalau dalam 2 kali 24 jam ini ada kejadian-kejadian tertentu, ya, maka negara atau DJP itu bisa lakukan yang namanya ini penagihan seketika dan sekaligus. Jadi harusnya dia nunggu 2 kali 24 jam untuk melakukan penyitaan. Tapi sebelum 2 kali 24 jam negara bisa lakukan ini.
Penagihan seketika, penagihan sekaligus. Kalau ya WP tidak memenuhi kesepakatan tunda atau angsur. Ya, tunda atau angsur. Nah, ada biaya penagihan enggak signifikan sih biayanya ya. 25.000. Ada biaya penagihan untuk surat paksa sebesar 25.000. Kenapa disebut seketika? Itu enggak nunggu ya, enggak nunggu setiap tanggal-tanggal ini. Ini kan ada batas waktu ya. Ini ada batas waktu. Apapun itu. Bisa aja di sini ada penagihan seketika sekaligus. Bisa aja di sini ada seketika sekaligus tanpa nunggu 21 hari. Ya. Atau surat paksa tadi tanpa nunggu 2 kali 24 jam bisa muncul penagihan seketika sekaligus. Kenapa? Ya. Jadi seketika itu adalah apa? Enggak nunggu tadi ya. Oh ada batas waktu 2 kali 24 jam, ada batas waktu 21 hari, enggak nunggu itu. Bisa aja langsung ditagih, bisa aja langsung dipaksa untuk bayar. Kenapa disebut sekaligus? Bukan hanya satu utang pajak yang ditagih, tapi semua ditagih. Bukan hanya, mungkin dia berutangnya kurang bayar PPN, ya. Ada utang lagi kurang bayar PPN 21, ada lagi utang PPh 29 kurang bayar orang pribadi. Itu langsung sekaligus ditagih. Jadi seketika itu apa? Tidak nunggu batas waktu, sekaligus itu apa? Semua utang pajak langsung ditagih. Nah, ini ada produk hukumnya namanya surat perintah penagihan seketika sekaligus. Kenapa sih tiba-tiba otoritas pajak atau DJP lakukan penagihan seketika sekaligus? Ya ini. Apa saja yang memungkinkan muncul itu? Satu, WP atau penanggung pajak itu kelihatan meninggalkan Indonesia selama-lamanya, belum sempat dicegah gitu. Dia ada indikasi mau ke luar negeri, oh langsung ditagih. Ya, saat itu juga ditagih, semua utang pajaknya ditagih. Atau dia mau pindahin aset ke orang lain. Kalau udah terlanjur pindah ke orang lain agak sulit untuk dikejar sama otoritas pajak. Ya, langsung ditagih. Atau pengen merger, pengen gabung, intinya pokoknya dia pengen lakukan kombinasi bisnis. Juga sulit untuk ditagih kalau sudah merger. Atau mau dibubarkan. Jadi bisa jadi ada utang ke negara yang lain yang bukan ke pajak ya, tapi mungkin utang ke tempat lain, negara mau bubarin. Mending ditagih dulu pajak yang kedua dapat. Mau disita oleh bank mungkin contohnya. Atau mau disita oleh pinjol gitu ya, ada debt collector datang. Daripada mereka yang datang pajak lakukan duluan dengan melalui tagihan seketika sekali. Atau mau pilot itu apa? Pilot itu apa? Bangkrut. Ada tanda-tanda dia mau bangkrut. Langsung ditagih seketika dan sekaligus. SPMP itu apa tadi? Surat perintah melakukan atau melaksanakan penyitaan, surat sita. Ya, biaya sitanya 75.000. Barang yang disita itu nanti Anda bisa lihat di sini ya. Kalau dicari undang-undang tentang kira-kira apa kepanjangannya? Apa kepanjangannya ini? Penagihan pajak dengan surat paksa. Cari nanti itu free di download. Anda baca pasal 14. Di situ ada barang-barang yang bisa disita. Nah, sementara yang tidak boleh disita itu ada di pasal 15. Kalau di rumahnya ada ranjang tempat itu boleh nggak disita? Ya, kalau ada alat masak boleh nggak disita? Itu ada di sini. Ini sanksinya. Sanksi administrasi kalau sudah masuk di. Bedain sanksi administrasi dengan biaya ya. Tadi ada biaya sita, biaya penagihan. Ini sanksi administrasi mirip kayak kita ngitung sanksi di sini. Jadi kalau sudah di sini, terus ternyata dia lewat, muncul sanksi administrasi. Jadi gampangnya gini, kurang bayar 100. Terus di SKPKB ada bunga 2, berarti 102. 102 sampai di sini nggak dibayar juga, itu muncul lagi bunga. Jadi 102-nya dikenai bunga lagi. Berarti bunga berbunga.
Itulah sanksi administrasi penagihan. Ya, biar paham ceritanya. SKPKB, SKPKBT, ya, yang kemudian menghasilkan yang kuning ini, produk hukum yang kuning ini, yang membuat WP harus nambah bayar, ya. Kalau sudah jatuh tempo kemudian tidak dibayar, maka dia dikenakan bunga 2% per bulan. Ya. Jadi sejak jatuh tempo tadi ya, yang timeline tadi, kalau nggak juga dibayar, masuk 1 hari besok, itu sudah kena 2%. Sampai kapan? Ya, sampai dengan tanggal pelunasan. Atau sampai ditagih lagi pakai STP. Jadi saudara-saudara, untuk dipahami, ini ada produk hukum di sini. Ternyata di sini jatuh tempo tidak juga dibayar. Yang mau nggak mau harus ditagih. Tagihnya pakai apa? STP. Jadi STP itu setelah kita pelajari di pasal 14, salah satu fungsi STP adalah menagih secara aktif. Kalau dia masih di sini, ini mungkin masih pasif. Tapi kalau di sini nggak dibayar lagi, mau SKPKB, STP maupun putusan-putusan ini, kalau nggak dibayar lagi, umpama ditagihnya di sini, ya pakai STP. Jadi bisa ada double STP. Intinya pokoknya penagihan pajak secara aktif itu produk hukumnya adalah STP. Ya. Tetap kita pernah belajar mengangsur atau menunda. Jadi mengangsur itu ya dicicil, tapi tetap ada sanksi 2%. Kalau lihat lagi slide ketika mengangsur menunda bagaimana cara menghitungnya. Kalau menunda itu dia membayar sekaligus, tapi jangan pas jatuh tempo dong. Tolong 1 bulan lagi ditambah, tapi ya tetap kena sanksi. Ya. Nah, WP diperbolehkan menunda pelaporan SPT. Kalau WP diperbolehkan menunda, kan ada yang WP kan diperbolehkan ya. SPT itu untuk WP tertentu atau untuk WP yang mengajukan perpanjangan itu boleh. Kalau WP diperbolehkan menunda pelaporan SPT, ya, di mana pajaknya itu ternyata dibayar lebih kecil, dia tetap harus bayar dulu. Ya kan, bayar dulu baru lapor. Lapornya ditunda, ternyata pajaknya lebih kecil, ya, maka dia akan dikenakan bunga 2% per bulan. Jadi kurang bayarnya kena bunga 2% per bulan. Sejak berakhirnya pelaporan SPT, jadi Maret atau April, sampai dengan pelunasan pembayaran. Ya. Jadi kasusnya adalah WP-nya belum juga melakukan pelaporan SPT, tapi sudah dilakukan penagihan pajak. Waktu dilakukan penagihan pajak muncul SKP atau STP, tidak juga dilakukan pembayaran, maka dia ditagih pakai STP lagi, kenanya 2%. Jadi sudah masuk yang aktif itu, yang 58 hari tadi. Nah ini coba dengar ceritanya ya. Bisa banyak kasus sebenarnya. Ya, saya ambil beberapa kasus. Waktu diperiksa saudara-saudara, umpama ada WP ya, saya datang periksa, saya DJP. Itu kalau saya selesai periksa, saya harus sajikan ke Anda, saya harus lapor juga ke Anda. Pak, waktu saya periksa Bapak, ini loh hasilnya. Walaupun belum final, ya. Nah nanti Anda akan tanda tangan. Di sini saya sebagai DJP, saya beritahu ke Anda, Pak, Anda kurang bayarnya 50 juta, ya. Lalu Anda lunasi nih, WP lunasi 50 juta. Ternyata waktu DJP bawa ke kantor hasil pemeriksaan, diperiksa ulang, diteliti ulang, ternyata kurang bayarnya bukan 50, dan itu bisa aja. Makanya kalau ini terjadi, kita bisa aja ajukan keberatan. Kok hasil pemeriksaan saya sudah setuju 50, kok SKPKB-nya 80? Nah itu yang bisa diajukan keberatan. Tapi kita lihat ya, diperiksa 50, sudah dibayar. Ternyata SKPKB-nya 80. WP nggak terima kan, ajukan keberatan. Muncul surat keputusan keberatan, bukan 50, bukan 80, tapi 70.
Jelas ya. BP nggak terima lagi, ajukan banding. Ternyata putusan bandingnya adalah 40. Ini apa nih? Surat perintah membayar waktu LD, surat perintah membayar kelebihan pajak. Ya. Karena dia sudah bayar 50, ya dikembaliin dong 10. Sekarang yang nggak terima siapa? BJP. Mahkamah Agung. Ajukan PK. Ternyata PK-nya itu disesuaikan dengan SK keberatan 70. Ya sudah, karena peninjauan kembali itu sudah paling ujung, produk hukum pajak paling ujung, sudah tidak bisa digabungkan. Ya sudah, berarti ini yang dianggap sebagai patokan. Saya sudah bayar 40, betul? Posisi saya sekarang kan 40 karena sudah dibalikin 10. Ya. Kekurangan bayar pajak saya, ya, awalnya kan awalnya 50, pokoknya totalnya yang harus saya bayar itu adalah 40 plus 30. Terdiri atas apa? Kekurangan bayar pajak 50 ke 70 yaitu 20, dan harusnya tadi yang 10 nggak dikembalikan. Jadi 30 ini terdiri atas yang 20 ini dan yang 10 yang bagus. Jadi harus diikuti. Enggak, kalau hanya baca ini, gimana maksudnya ini? Ada pertanyaan yang kasus 1. Ada kasus kedua. Ada SPT lebih bayar 90. Ya, SPT saya lebih bayar 90. Lalu diperiksa, muncul SKP. SKP LB-nya 10. Langsung DJP menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak 10. Nah itu beratan dong. SPT saya 90 kok cuma dikasih 10. SK keberatannya tetap 10. Sama kayak SKP. Gak terima lagi, ajukan banding. Ternyata banding ngomong 80. Ya kan? Saya sudah dapat 10, berarti kurang dari 10 yang dikasih ke saya. Ya. Nah, DJP yang sekarang nggak terima, juga PK. PK-nya mengatakan udah, ya putusan PK-nya lebih bayar 10. Berarti 70 yang terlanjur dikembalikan, itu saya harus bayar lagi ke DJP. Kita belum ngomong sanksi loh ya. Kalau sanksinya tadi gampang sih, 2% per bulan. Ya. Ya kan? 10 ya dikembaliin udah. Ternyata di sini disebut 80, dikasih 70. Ternyata ujungnya 10, berarti 70 yang dikasih tadi harus dikembalikan. Tanggal 16 Oktober terbit SKPKB 100 juta. Kayaknya ada di latihan yang buat. Ya. Tanggal 16 Oktober diterbitkan SKPKB 100 juta. Pelunasannya 10 November 2018, 75 juta. DJP terbitkan STP 28 Desember. ABC baru melunasi STP 10 Januari. Produk hukumnya apa saja? Ya. Apa saja yang sudah diterbitkan DJP untuk menagih? SKPKB tadi 16 Oktober itu jatuh temponya 15 November, berarti bayarnya 16 November itu sudah telat. 1 hari dianggap 1 bulan. Ya. Dia baru bayar tanggal berapa? 10 November. Ya. Karena dia bayar 10 November ya kan, nggak muncul ini. Ini kan ini mengonversi timeline yang saya buat tadi ke kasus real. Jadi kalau ditanya dasar hukum apa yang bisa dikeluarkan DJP terkait kasus ini ya, dibuat kayak gini dulu. Masalah dia memenuhi di sini atau di sini atau di sini atau di situ belakangan. Gitu ya. Nah, pertanyaan kedua, tolong dihitung berapa total yang harus dibayar pada tanggal pelunasan. PPh yang kurang dibayar itu 25. Sanksi bunganya adalah 2% kali 2 bulan. 2 bulan itu bulan apa? Dia bayar tanggal berapa sih? Hah? Bayarnya bulan apa? November. STP-nya bulan apa?
Berarti 2 bulan itu apa? November, Desember ya. Atas 25 kan? 75 dia bayar November, dia masih utang 25. STP-nya bulan Desember, berarti November, Desember. Kan tadi 2% dikenakan sampai tanggal pembayaran atau terbitnya STP. STP terbit Desember, betul kan? Itu ya. Nah, ada biaya penagihan untuk surat paksa 25.000, ada biaya penagihan untuk penyitaan 75.000, berarti 100.000. Berarti total yang harus dibayar pokok, sanksi sama biaya penagihan. Kalau udah dibayar, stop tuh timeline-nya. Nggak akan disita, nggak akan nggak akan disandera, nggak akan dilelang, semacamnya. Nah, ada kaitan dengan penagihan pajak, ada istilah hak mendahulu atau hak mendahului. Ya, literally ada bisa juga. Berarti semua kalau DJP itu punya kasus dengan bank, dengan negara yang lain ya, instansi negara atau pemerintah yang lain dengan pajak, siapa yang lebih dahulu harus diutamakan? Pajak. Itu yang maksudnya hak mendahului. Ya. Negara punya hak mendahulu atau hak mendahului untuk hutang pajak. Ya gampangannya tadi, kalau BP-nya itu punya kewajiban atau hutang ke pihak lain, negara harus nagih dulu pajak. Pihak lain itu ngalah. Ya. Nah, hak mendahului ini akan hilang setelah 5 tahun. Jadi kalau 5 tahun sudah lewat sejak penagihan, nggak berlaku hak mendahului, cepet-cepetan. Tanpa pajak gitu ya. Surat paksa hak mendahulunya itu dihitung sejak surat paksa terbit. Kalau terbit mengangsur atau menunda itu 5 tahun. Ya, 5 tahun. Jadi 5 tahun ini itu dihitung sejak surat paksa terbit, atau kalau mengangsur menunda itu 5 tahun sejak batas akhir pengangsuran. Coba baca tuh Pak. Kedaluarsa penagihan pajak. Saya sudah tulis sebenarnya minggu lalu di papan. Saya punya hutang pajak tahun 2000. SKPKB masih boleh terbit sampai tahun berapa? Atau pemeriksaan masih boleh dilakukan sampai tahun berapa? 5 tahun ya. Berarti 2001, 2, 3, 4, 5 ya. Ini SKPKB. Ini tahun pajak. Di situ bacanya apa? Pajak akan kedaluarsa kalau 5 tahun sejak SKP. Berarti ini 2000, KKB 2000. Artinya apa? Daluarsa ini kalau di total dari tahun awal itu berapa? Tapi kalau di undang-undang ngomongnya 5 tahun. Ya, ngomongnya 5 tahun. Oke. 5 tahunnya, tapi menurut undang-undang itu sejak terbitnya SKP. Karena bisa aja kan SKP ini terbit sebelum 5 tahun ya. Jadi kalau di total mungkin nggak 10. Jadi dihitung 10 ini, kenapa minggu lalu itu waktu pembukuan kita harus menyimpan sumber pembukuan 10 tahun ya, ini menjawab itu. Kalau ekstrim 5 ini juga ekstrim 5, kita masih simpan nih, dokumen-dokumen pembukuan untuk tahun 2000. Kalau sekarang sudah 2023 ya berarti ya 2012, 2011, 2010 udah dimusnahin aja. Ya udah nggak penting. Rata-rata mungkin memang dokumen itu digunakan bukan hanya untuk pajak ya 10 tahun ke belakang. Apalagi kalau udah digital, ngapain disimpan ya? Ya kertas. Oke, penagihan selesai, sekarang gugatan. Gugatan
Coba nanti bedain ya antara keberatan, banding, PK dengan gugatan. Gugatan itu dilakukan atas ini nih. Halo, coba lihat. Gugatan itu hanya dilakukan atas ini. Berarti saya boleh nggak menggugat SKPKB? Nggak ada di sini SKPKB. Boleh nggak menggugat STP? Nggak boleh. Upaya saya untuk dalam tanda kutip apa ya? Kalau tidak terima SKP atau STP, namanya tadi apa? Keberatan, bukan gugatan. Jadi gugatan itu tidak dilakukan terhadap produk-produk penagihan pajak kayak SKP maupun STP. Gugatan itu dilakukan terhadap penagihan pajak yang aktif. Surat paksa, surat sita, pengumuman lelang, atau saya ada keputusan pencegahan ya, saya nggak terima loh. Ngapain saya dicegah? Saya punya etikat baik kok. Saya lakukan gugatan. Ya. Atau keputusan-keputusan lain selain putusan keberatan. Ya. Ada sih di sini dikatakan penerbitan SKP atau SK keberatan. Nah itu bisa digugat, tapi hanya khusus. Karena produk yang bisa saya lakukan, upaya yang bisa saya lakukan itu hanya keberatan. Ya, nanti kita lihat SKP kayak apa yang bisa digugat. SKP itu bisa digugat bukan angkanya. Kalau angkanya pakai keberatan. Tadi ya, hasil pemeriksaan 50, kok SKPKB-nya 70? Itu lakukan keberatan. Tapi kalau prosedurnya yang nggak benar, kok tiba-tiba aja datang ke kantor minta data, ya hasil pemeriksaan nggak diomongin, tiba-tiba muncul SKPKB, nah itu bisa saya gugat. Jadi prosedurnya itu bisa digugat. Tapi kalau angka hasil SKP itu nggak bisa digugat, itu bisa dilakukan keberatan. Nah gugatan itu pasti diajukannya ke pengadilan pajak. Ya ujung-ujungnya bisa aja kalau kita nggak setuju ya, kita bilang, Pak, prosedur SKP ini cacat hukum. Berarti SKP-nya bisa hilang, bisa dihapus. Sebenarnya ujungnya mirip kayak keberatan, yaitu kita nggak terima dengan SKPKB supaya kita tidak bayar pajak yang ada di SKPKB. Kalau Anda sering nonton film-film hukum ya, hukum pidana di TV ya, baik itu saya nggak tahu. Saya sih sukanya ya film-film lama kayak Law and Order ataupun CSI dan semacamnya. Itu hukum di sana kan kalau saya salah ngambil barang bukti, jadi barang bukti itu diambil tanpa persetujuan si tersangka gitu ya, itu tuntutannya itu bisa di apa ya, istilahnya tidak bisa dikabulkan walaupun orang itu benar-benar salah. Makanya kadang-kadang polisi-polisi di sana itu kalau di itu ngambilnya itu umpama ya, mengambil DNA tidak ada perintah pengadilan untuk ngambil DNA. Akhirnya biarnya ada yang minum kopi, dijebak dikasih kopi gitu ya, ditinggal gelasnya, itu yang dipakai. Ya. Nangkap orang nggak boleh dalam rumah, harus keluar. Itu kalau dia nangkapnya dalam rumah tidak ada perintah pengadilan, nggak bisa dituntut tuh orangnya, gugur. Nah ini kayak ini. Kalau SKPKB itu cacat prosedur, lalu kita gugat, nah itu nggak bisa lagi kita dikenakan SKPKB. Itu loh maksudnya, gugat. Nah, ini sudah sering disebutkan di awal ya, tapi ini isinya prosedur semua. Semoga bisa cepat saya jelaskan tadi nanti. Keberatan sekali lagi diajukannya ke DJP melalui kepala KPP, tapi diproses oleh Kanwil. Ya, kantor wilayah. Kantor wilayah kita yang Jawa Timur 1 sama sih tempatnya di Mangga 2 itu, di apa nama daerahnya itu dekat Wonokromo. Jagir Wonokromo. Ya, di situ ada Kanwil Jawa Timur 1. Ya. Nah di Kanwil itu di bawahnya ada KPP macam-macam itu, ada KPP Wonocolo, saya lupa apa aja yang ada. Ya. 3 atau 4 KPP. Anggap aja KPP Wonocolo yang terbitkan SKP. Ya saya ajukan keberatan ke KPP Wonocolo, tapi nanti disidang oleh Kanwil. Yang jadi hakim ya Kanwil. Atas apa ini? Ya, atas semua yang ada di kanan.
Kalau yang atas mungkin paham ya, tapi yang ini maksudnya apa nih? Kalau saya dapat honor, terus dipotong sama Petra, ternyata Petra potongnya kegedean, saya bisa ajukan keberatan loh. Ya, saya bisa ajukan keberatan. Kalau yang atas kan jelas ya, SKP semua nih, ini kan nihil. Ini syaratnya. Ini syaratnya, administratif banget. Ya. Tertulis dalam bahasa Indonesia menggunakan jumlah pajak berutang. Ya, alasannya apa? Jadi saya tetap harus ngasih alasan. Yang benar harusnya menurut saya segini loh, 100. Kenapa sih SKP-nya 120? Kalau SKP-nya, anggap aja saya dapat SKP KB 3, dapat STP 1 jadi ada 4, maka surat keberatan saya harus 4. Nggak boleh dalam satu surat saya rangkum. Ya, itu maksudnya slide ini. Slide ini juga menegaskan, nggak boleh lama-lama kalau kirim keberatan. Ya, nggak boleh lama-lama. Karena kan keberatan SKP KB sendiri masih jalan argonya 1 bulan ya, jatuh temponya kan. Tapi kita diberi kesempatan untuk keberatan 3 bulan sejak tanggal kirim. Jadi kalau kita terima SKP-nya lambat ya, ini nggak bergerak nih. Pokoknya sejak tanggal kirim, tanggal kirimnya SKP oleh DJP ke kita. Harusnya kalau sudah digital ya, hari ini dibuat, dikirim, langsung kita terima. Kalau dulu masih manual, bisa jadi ada masalah dengan tanggal pengiriman dan tanggal penerimaan oleh DJP. Coba baca ya, kiri atas. Kita itu punya kesempatan keberatan 3 bulan, tapi jatuh tempo SKP berapa lama? 1 bulan. Berarti mau nggak mau kita bayar dulu. Mau kok kalau keberatan tapi bayar dulu. Mirip kalau ada pertandingan olahraga tertentu, kalau pengen protes bayar dulu. Kalau nggak bayar nggak boleh protes. Yaitu mencegah orang untuk dengan gampang protes. Sekarang kan kalau di bulu tangkis itu, kalau kita keberatan bolanya masuk atau keluar ya, anggap aja bolanya keluar tapi sama wasit dibilang masuk, saya kan boleh keberatan. Tapi apa konsekuensinya? Ya, jatah keberatan saya berkurang kalau saya salah. Ternyata benar wasit gitu kan. Di VAR belum ya, kalau saya keberatan ternyata ini yang paling ujung-ujungnya adalah kalau gol ternyata offside kan dibatalkan, itu aja. Tapi kalau ternyata umpama ya orangnya onside, gol, saya keberatan minta VAR, ternyata VAR-nya bilang onside, apakah saya didenda 1 gol ya, paling golnya tadi yang begitu. Jadi kalau VAR nggak terlalu ada sanksi, tapi intinya apa? Itu mencegah orang untuk tidak gampang protes. Nah ini juga mencegah, ya lakukan dulu kewajibanmu dong, baru protes pakai keberatan. Apabila pengajuan itu tidak memenuhi syarat yang ada di sini, ya tidak memenuhi syarat yang ada di sini, maka keberatan tadi tidak bisa dipertimbangkan. Nah DJP wajib memberikan keterangan. Jadi kalau saya nanya-nanya gitu ya, harus dijawab. Ini kalau sanksi masih belum dikenakan selama kita ajukan banding ya, selama kita ajukan banding. Putusan keberatan kan sekarang udah masuk nih ke kanwil, harus diberikan paling lama 12 bulan sejak surat keberatan diterima, bukan dikirim. Ya kita pakai perspektif manual ya. Kalau pakai perspektif digital kan hari ini kita proses, harusnya sudah langsung diterima. Intinya pokoknya paling lama 12 bulan harus sudah diproses. Ya. Kalau melebihi jangka waktu ya dianggap keberatan kita diterima. Keputusannya kayak apa? Bisa dikabulkan seluruhnya atau bisa dikabulkan sebagian. Saya keberatan, harusnya saya cuma bayar 80 kok ditagih 100. Habis saja 20 itu dikabulkan, dihapus 20-nya. Atau bisa bilang, oke lah, Anda bayar 85, jadi kurang 5 aja. Itu putusan keberatan. Ya.
Kalau dalam proses pemeriksaan ternyata dokumen yang kuning ini tidak masuk, jadi waktu diperiksa ternyata tidak ada dokumen ini, ya. Ini kita ajukan keberatan nih, diperiksa ulang kan, ternyata tidak ada dokumen ini, maka ya keberatannya tidak bisa dipertimbangkan. Itu keberatan. Kalau banding, diajukannya ke pengadilan pajak. Syarat-syaratnya ada di sini. Untuk pembayaran minimal bayar dulu 50%. Kalau SKP tadi kan bayar seluruhan, ini bayar dulu 50%. Kalau ternyata saya itu kalah di banding, maka saya kena sanksi administrasi denda 100%. Jadi saya kalah di banding. Dan ternyata putusan banding mengatakan saya kurang bayar, ya sudah saya bayar kurang bayarnya plus sanksi denda 100%. Bisa nggak dapat imbalan bunga? Bisa. Ya, keberatan atau banding maupun PK dikabulkan mengakibatkan saya dapat kelebihan bayar pajak, ya, maka saya bisa dapat imbalan bunga 2% per bulan. Dihitung dari kapan? Dihitung sejak tanggal pembayaran sampai dengan terbitnya putusan. Ya. Jadi saya udah bayar berapa, tanggal berapa, sampai putusan mengatakan harusnya saya nggak perlu bayar, saya dapat bunga 2%. Saya sudah bayar hari ini. Ternyata setelah disidang sampai di ujung, entah itu keberatan, banding maupun PK, saya dinyatakan menang. Keputusannya baru Desember. Berarti sejak Oktober sampai Desember saya dapat bunga. Selain dapat kelebihan, saya juga dapat bunga. Ini sama, ya, dapat bunga 2%, tapi bedanya apa? Di bawah ini ada sejak kapan dihitungnya. Ini untuk SKPKB, ini untuk nihil dan LB, ya. Ini untuk SPP. Oke. Apalagi sama sih, ini semua administrasi untuk dapat bunga itu apa saja syaratnya. Ini keberatan dikabulkan, terbit pengurangan sanksi atau penghapusan sanksi atau sanksinya terlalu banyak, itu dapat bunga juga. Nanti saudara-saudara ketika masuk di pertemuan-pertemuan khusus yang dengan pihak luar itu, ya, mungkin ini akan diberikan lebih teknis karena pemeriksaan ini sebenarnya teknis. Ya. Pemeriksaan itu dilakukan oleh DJP. Ya, dilakukan oleh DJP. Tujuannya untuk menguji kepatuhan pajak. Kita kan sudah belajar ya tentang sistem pemungutan pajak di Indonesia. Kita pakai mayoritas self assessment. Walaupun self assessment, tetap kepercayaan yang diberikan ke kita nanti akan diuji oleh DJP. Tujuannya apa dilakukan pemeriksaan selain menguji kepatuhan? Juga untuk tujuan lain. Coba lihat nih, apa saja yang akan diperiksa biasanya SPTLB, termasuk yang sudah dapat PP pembayaran pendahuluan. Masih ingat ya, kriteria tertentu, syarat tertentu kan kalau dia dibayar minta restitusi, dibayar dulu kan? Itu pasti diperiksa lebih dahulu. Kalau SPT tahunan rugi, siap-siap diperiksa. SPT tidak disampaikan walaupun sudah ditegur. Atau kalau ini yang saya cerita minggu lalu, ya, mungkin dia nggak lebih bayar, mungkin dia nihil atau kurang bayar sih, tapi ternyata disampling. Kalau zaman dulu SPT-nya mungkin ditumpuk gitu ya dari atas ke bawah, ditarik salah satu. Oh, WP-nya namanya Agus Toli, udah. Nasib saya diperiksa walaupun saya mungkin tidak lebih bayar. Nah, itu yang disebut kriteria seleksi. Atau mungkin ada WP tertentu yang kelihatan kok penghasilan yang dilaporkan hanya 100 juta, tapi flexing kemana-mana, tuh punya mobil, liburan kemana-mana. Jadi kita periksa itu gampangnya guys. Itu kriteria seleksi.
Ada dua jenis pemeriksaan, bisa ke tempat WP, bisa hanya dilakukan di kantornya DJP. Ya, jadi pemeriksaan lapangan dan kantor. Tentu kalau itu dilakukan di lapangan lebih lama ya. Kalau kantor lebih singkat. Semakin tinggi resiko WP-nya tidak patuh, maka yang dilakukan pemeriksaan lapangan. Tapi kalau WP-nya mungkin kayak saya ya, mungkin saya diperiksa hanya karena belum masukkan SPT. Ya saya cukup pemeriksaan kantor aja, dia lihat data-data saya. Tapi kalau saya ini salah satu orang terkaya di Indonesia dan punya hutang pajak, risiko bayar pajak tidak bayar pajak yang saya tinggi, ya arahnya ke pemeriksaan lapangan. Kalau ini apa nih? Transfer pricing maksudnya apa? Biasanya ini yang pajak agak sensi ya. Saya punya anak perusahaan. Biasanya saya jual barang ke dia lebih murah atau lebih mahal dibanding saya jual ke customer. Bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Tergantung saya pengen pajak saya itu dibebankan ke saya atau ke dia. Kalau saya mau bebankan ke dia ya saya kasih mahal ke dia. Biasanya, tapi memang umumnya lebih murah. Nah kalau saya jual ke dia lebih murah padahal ke konsumen umum lebih mahal, nah itu sebenarnya transfer pricing nggak masalah. Memberi harga khusus ke orang-orang yang punya hubungan istimewa nggak masalah. Tapi kita harus buktikan bahwa harga yang saya berikan ke dia itu masuk akal. Nanti saya nggak tahu di semester 2 kayaknya, ya itu belajar cost accounting. Ya. Akuntansi biaya. Cost accounting itu cara untuk menentukan harga pokok barang ini berapa sih. Ya. Nah kalau harga pokoknya 100, kita jual ke teman kita, bukan teman ya, ke anak perusahaan kita juga 100 kan nggak apa-apa. Tapi kalau kita jualnya ke dia 90 itu yang nggak masuk akal. Kok bisa jual lebih? Saya jual ke teman atau ke anak perusahaan 100, jual ke customer 120 kan nggak apa-apa. Yang penting kan uangnya balik, modalnya balik. Nah, yang disebut transfer pricing yang kemudian diperiksa ini kalau transfer pricingnya nggak masuk akal, ya itu diperiksa secara lapangan. Termasuk kalau ada indikasi rekayasa keuangan. Wah, diminta aktif laporan keuangannya supaya dia rugi atau supaya pajaknya kecil. Ada dugaan ya, makanya diperiksa secara lapangan. Analisis risiko, ya itu bisa dilakukan dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah, bottom up atau top down. Ya. Bisa KPP yang lakukan ke itu pernah ada kantor pelayanan pajak datang ke Petra, katanya sih pengen ngobrol-ngobrol aja. Ternyata isinya apa, dia keliling gitu ya. Ya, mencari potensi-potensi pajak apa yang mungkin kurang dibayar. Rupanya waktu orang KPP, namanya istilahnya AR, saya mungkin juga pernah cerita, account representative. Jadi setiap satu WP itu punya AR. Dia penghubung antara WP dengan kantor pajak. Nah AR-nya datang ke Petra. Rupanya waktu dia datang ke Petra itu isu yang dia dengar, apartemen apa tuh yang di seberang jalan tuh Square. Dulu namanya Petra Square, sekarang tinggal Square. Dia dengar itu punyanya Petra. Dia pengen langsung buktikan. Dia datang ke sini. Kita lihatin, kita kasih bukan kok itu bukan punyanya Petra. Ya. Nah itu risiko itu, analisis risiko tadi dilakukan oleh KPP. Dia datang untuk menggali potensi. Ini Petra dengar-dengar punya apartemen tapi kok nggak pernah bayar. Ya, jadi bisa dilakukan oleh KPP, lalu nanti dia lapor ke Kanwil, ke kantor wilayah. Atau yang langsung melakukan itu Kanwil pusat yang lebih tinggi kantornya, lalu ngomong ke siapa? Ke KPP, kalau periksa tuh Petra kayaknya punya transaksi besar tuh, kayaknya tidak dilaporkan di SPT, misalnya kayak gitu. Untuk WP badan, ya, yang masuk kriteria di sini ya. Sahamnya sudah efektif dijual di bursa efek, ya. SPT-nya dilampiri dengan hasil audit, ya itu dilakukan pemeriksaan khusus kalau dia LP, atau kalau dia masuk dalam kriteria seleksi. Untuk WP badan yang ada di sini,
Kalau SPT-nya LB, maka dia cukup dilakukan pemeriksaan kantor. Ya. Karena PT-PT yang masuk di bursa efek itu bisa dibilang udah banyak pihak lah yang ngawasin, ya kan? Udah banyak pihak yang ngawasin. Jadi nggak perlu lah pemeriksaan sampai ke lapangan. Pemeriksanya itu siapa? Ya orang pajak. Ya orang pajak. Ini kewajiban pajak pasti kan ya? Salah satu kewajiban. Kewajiban pajak ada berapa? Teori awal buku pajak. Masih ingat nggak kewajiban pajak ada berapa? 7 ya. Apa semua yang sudah kita bahas? Mulai dari daftar NPWP, hitung skor lapor, pembukuan pencatatan sudah kan? Nah ini keterbukaan fiskal. Termasuk sebenarnya kita sudah bahas yang sanksi, ya kan? Kalau kena sanksi bayaran. Kita semua sebenarnya. Nah ini yang keterbukaan fiskal. Apa itu keterbukaan fiskal? Ya ini, kalau diminta keterangan tolong dikasih. Paling lama 1 bulan, kadang dia minta hari. Apalagi sekarang sudah zaman WA gitu. Nggak ke saya sih, ke teman yang ada di biro keuangan, Pak. Ini kami butuh data ini. Biasanya kalau dia kirim Jumat, bisa nggak Senin disediakan? Jadi bisa cepat tuh permintaan datanya. Kalau sampai, anggap aja ya dia minta, saya nggak kasih, atau telat saya kasih, itu biasanya terbit surat resmi. Surat resmi itu biasanya 1 bulan. Apa yang terjadi kalau saya tidak terbuka, kalau saya tidak jujur, maksudnya saya tidak mendukung permintaan-permintaannya DJP? Ya saya akan diperiksa, lalu diberikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan tadi ya, SPAP, ya, dan bisa jadi hasil pemeriksaan itu dalam tanda kutip tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, karena saya nggak kasih buku. Gimana caranya dia datangkan angka? Jadi angkanya itu bukan angka sebenarnya loh. Jadi siap-siap aja. Itulah gunanya kita terbuka supaya DJP juga bisa ngitung sanksi dengan benar. Kalau sampai sekali lagi kita tidak terbuka secara fiskal, hasil pemeriksaan DJP itu ngomong gini, omsetnya 100 juta, padahal bisa jadi kita cuma 80, karena kita nggak kasih info, dia tetapkan 100 juta karena dia estimasi. Itu sanksinya. Ya. Nah sekarang yang Anda kerjakan, tolong dong latihan SKP, latihan 4 kalau nggak salah di Lentera, coba dicoret-coret, nanti kita bahas.